Edmund Hillary adalah seorang anak muda yang tubuhnya kurus, pemalu, kemudian secara fisik tidak meyakinkan untuk menjadi seorang pendaki gunung. Tetapi dia punya cita-cita yang besar, dia ingin menaklukkan Everest. Dan dia mengikuti sejumlah ekspedisi, lebih dari 2 kali gagal. Tetapi dia punya satu target, pokoknya agenda hidup saya adalah menjadi manusia pertama di planet ini untuk menginjakkan kaki di puncak Everest, ya. Itulah sebuah cita-cita yang besar yang terus-terusan membayangi, Edmund Hillary dalam hari-harinya. Bahkan dia menggambar puncak Everest di satu gambar, kemudian dia tempelkan, dan dia selalu melihat itu sebagai tujuan yang suatu hari akan dia capai. Dengan bantuan salah seorang ahli vokal yang disebut dengan Sherpa, di sana ada namanya Tenzing. Sir Edmund Hillary dengan Tenzing melakukan pendakian ke puncak Everest dalam kondisi yang cuaca yang begitu dingin, kemudian oksigen yang semakin menipis setelah mengalami sejumlah kegagalan di pendakian-pendakian sebelumnya. Tetapi karena dia yakin bahwa arah hidupnya adalah harus sampai ke sana, dia terus maju dibantu oleh Tenzing. Karena Tenzing adalah seorang warga lokal yang begitu paham kondisi di sana. Sementara Edmund Hillary adalah orang barat yang punya cita-cita besar, ingin menaklukkan Everest. Sampai satu titik yang kemudian nanti disebut Hillary Steps, yaitu satu tebing di Everest yang itu orang banyak gagal di sana. Dan Sir Edmund Hillary lah di sana merintis sebuah jalan yang disebut dengan Hillary Steps. Di sana Hillary dan Tenzing sudah hampir kehabisan oksigen dan putus asa. Kemudian dia di sana ada sebuah kesadaran, seandainya saya gagal lagi maka saya tidak akan pernah mencapai tujuan saya ini. Maka di sana dia merenung, saya tidak akan menaklukkan Everest ini. Saya ubah niat saya menjadi saya ingin meminta izin pada Everest ini untuk diizinkan mencapai puncak ini. Ketika dia mengubah cara berpikirnya, tiba-tiba muncullah sebuah optimisme, semesta tiba-tiba mendukung. Kemudian dua orang ini terus melaju ke atas dan akhirnya di beberapa langkah sebelum sampai ke puncak gunung itu, Hillary hampir kehabisan tenaga dan Tenzing masih kuat, dan Tenzing memiliki kesempatan untuk melangkahkan kakinya ke puncak Everest untuk pertama kalinya, sehingga Tenzing bisa saja menjadi seorang yang dicatat sejarah sebagai orang pertama yang menginjakkan kaki di Everest. Tetapi Tenzing tidak melakukan itu. Tenzing mundur ke belakang, kemudian mendorong Edmund Hillary agar kaki Edmund Hillary lah yang pertama kali melangkahkan kaki di Everest. Dan akhirnya itu terjadi, dan akhirnya hingga kini sejarah mencatat bahwa orang yang pertama ke puncak gunung Everest adalah Sir Edmund Hillary, bukan Tenzing. Waktu itu banyak wartawan yang bertanya kepada Tenzing, "Tenzing, kenapa kamu tidak melangkahkan kaki saja sehingga kamu yang akan dicatat sejarah?" Tapi Tenzing menjawab, Tugas saya adalah membantu Edmund Hillary untuk mencapai mimpinya, karena inilah mimpi yang terus dia hidupi selama hidupnya. Dan saya hanya bertugas untuk mendorong, untuk menyampaikan orang yang punya mimpi sampai mimpinya. Sementara mimpi saya adalah membantu orang untuk mencapai mimpi. itulah tipe mentor yang dicerminkan dari sikapnya Tenzing dan tipe pejuang yang dicerminkan oleh Edmund Hillary yang selalu menghidupi cita-citanya tidak peduli apapun yang terjadi, sehingga akhirnya dunia mencatat Sir Edmund Hillary sebagai orang yang pertama melangkahkan kaki di Everest dan Tenzing adalah orang yang membantu Edmund Hillary. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Pasti kita punya cita-cita yang ingin dicapai, puncak gunung yang ingin dicapai dalam hidup kita. Tetapi puncak gunung hidup kita, puncak karir atau puncak apapun yang ingin kita capai tidak akan bisa ditempuh, tidak akan bisa diraih jika kita tidak memperhatikan 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Ikuti terus di Topi Amali episode kali ini. Dengarkan
Oke, saya akan membagikan 3 kunci bagaimana kita bisa sampai ke puncak gunung cita-cita kita. Yang pertama adalah goal menentukan arah, sistem menentukan kemajuan. Apa goalnya Hillary? Yaitu puncak Everest. Itulah yang terus dia bayangkan, dia gambar, dia upayakan, dia hidupkan dalam imajinasinya. Arah lebih penting daripada jam. Kompas lebih penting daripada jam. Jadi kalau Sir Edmund Hillary itu fokus pada jam, maka pada pendakian 1, pendakian 2 dia akan buru-buru untuk mencapai itu. Tetapi dia sadari bahwa waktu akan tiba waktunya. Tidak harus buru-buru, dia kegagalan pertama, kegagalan kedua, it's okay. Mungkin ini belum waktunya, tetapi kompas dia tidak pernah berubah. Kompasnya menunjukkan ke puncak Everest. Seperti saya, waktu mencari beasiswa untuk kuliah ke luar negeri, tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga gagal. Jika kita fokusnya pada jam, waktunya sudah habis, tidak akan dapat lagi. Itu maka kita akan frustrasi. Kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Padahal Tuhan punya waktunya sendiri. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah kompasnya. Saya ingin mencapai tujuan itu. Saya ingin dapat beasiswa ke luar negeri. Sir Edmund Hillary, saya mau itu. Kompas tidak pernah berubah. Jadi kompas lebih penting daripada jam. Ya, waktu biar kita serahkan pada alam semesta, pada Allah yang menentukan waktu terbaik untuk kita. Tetapi kompas tidak akan pernah berubah. Ya, jadi goalnya harus jelas dulu. Oleh karena itu nanti tahun depan di tahun baru, tentukan goal yang konsisten, apa yang betul-betul ingin saya capai. Bukan hanya sekadar pengen, tetapi benar-benar kita azamkan, kita inginkan, kita niatkan secara kuat. Apa? Ya, apa Everest-nya Anda? Ya. Kemudian setelah menentukan itu adalah menentukan sistemnya. Banyak orang yang sudah menuliskan cita-citanya, tujuannya, tetapi tidak membuat sistem. Sir Edmund Hillary membuat sebuah sistem, yaitu dia terus melatih dirinya, kemudian dia mempelajari semua seluk-beluk tentang Everest, kemudian dia menguatkan fisiknya, menyiapkan perbekalannya, kemudian juga memilih siapa yang akan menjadi pendampingnya, itu adalah sistem. Ya. Jadi kita harus membuat sistem. Ketika kita ingin mencapai tujuan, kita harus mencari sistemnya apa saja. Sistem itu minimal ada 5R, sudah dibahas di podcast sebelumnya, yaitu kita harus menyiapkan resource-nya. Kalau Sir Edmund Hillary dia harus menyiapkan resource-nya, perbekalannya, baik uang maupun peralatan yang terbaik ya. Kemudian role-nya, siapa yang akan menjadi pendamping kita. Kemudian sponsornya siapa, mentornya siapa, ya itu role-nya. Kemudian relation-nya, hubungan-hubungannya. Sir Edmund Hillary pasti membuat jaringan dengan dengan dokter ya, kesehatan, kemudian dengan sponsor, itu relation-nya. Kemudian yang berikutnya adalah rules-nya, apa yang itu menjadi rules saya setiap hari. Misalnya saya harus melakukan ini setiap pagi, jangan makan ini, harus belajar ini. Jadi ada rules buat diri kita. Jangan harap kita akan mencapai sebuah keberhasilan jika kita tidak membuat rules untuk diri sendiri. Dan yang terakhir baru result. Hasilnya harus kita ukur. Oke, 12 bulan ke depan saya ingin berpenghasilan seperti ini, setiap bulan harus berapa? Diukur tuh. Saya ingin lebih sehat, turun berapa kilo, harus diukur tiap bulan turunnya berapa kilo. Jadi ada result yang diukur ya. Jadi bangun sistem itu dengan 5R. Untuk lebih lengkapnya tonton di video yang pernah dibuat yaitu tentang berpikir sistem. Ya, jadi tentukan goalnya, jelas kita punya kompasnya menuju kemana, kemudian membuat sistem yang memaksa kita untuk mencapai goal tersebut. Sir Edmund Hillary setelah menentukan goalnya, dia tidak tidur dan rebahan. Dia membangun sistem selama bertahun-tahun dan dia juga belajar dari kegagalan dan bagaimana memperbaiki kegagalan tersebut menjadi keberhasilan. Itu yang pertama. Tentukan goalnya, tentukan arahnya, tentukan kompasnya, kemudian bangun sistemnya. Yang kedua, bikin satu challenge ya. Ini sebetulnya bagian dari sistem tapi lebih spesifik. Challenge, bikin challenge buat diri kita untuk maju masuk ke tahun depan. Kita harus membuat challenge buat diri sendiri. Oke, challenge-nya apa? Challenge tahun depan adalah saya harus mencapai penghasilan segini ya. Kemudian challenge tahun depan saya harus turun segini. Challenge tahun depan saya tidak akan makan ini. Ya, challenge ke depan saya akan tidur lebih cepat ini gitu. Jadi men-challenge diri sendiri. Apakah saya bisa tidak? Challenge-nya gimana? Bisa misalnya challenge 40 hari. 40 hari makan sehat misalnya challenge ya. Saya sedang men-challenge diri saya sendiri.
Dengan challenge, otak kita akan mengaktifkan sejumlah hormon seperti hormon dopamin dan adrenalin pada kadar tertentu yang menciptakan nanti yang disebut dengan eustress. Itu stres positif. Jadi kita seolah-olah sedang didukung oleh tubuh kita untuk mencapai sesuatu. Bisa nggak ya saya melakukan ini? Karena kita ada sebuah deadline yang harus dipenuhi, kemudian ada target yang harus dicapai. Sehingga tubuh kita secara otomatis akan menjalani challenge itu dengan penuh gairah untuk mencapai tujuannya. Bedanya challenge dengan perintah, misalnya dokter harus memerintahkan ini melakukan ini, atau guru saya harus memerintahkan ini, itu beda. Itu diterima oleh tubuh kita itu sebagai perintah, menjadi saya harus. Tetapi kalau challenge diubah, saya men-challenge diri saya untuk melakukan ini. Dengan challenge, kita membuat target lebih konkret, kemudian memberi tenggat waktu, adanya deadline, kemudian menuntut aksi bukan sekadar rencana. Kemudian dengan challenge kita tidak menunggu siap. Siap nggak siap ya harus dilakukan. Kemudian kita dipaksa belajar sambil jalan dan yang memaksa adalah diri kita. Kemudian ada rasa tanggung jawab terhadap progres ya. Bikin challenge. Challenge bisa menumbuhkan daya perintah dalam diri sendiri dan menumbuhkan internal motivation. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perlunya mentor. Orang yang mendampingi agar arah tujuan kita terus dimonitor, sistem yang kita bangun juga ada yang memonitor, kemudian challenge bisa dijalankan, maka perlu seorang mentor yang menjaga arah dan mempercepat pembelajaran. Seandainya Hillary itu tanpa didampingi oleh Tenzing, maka kesulitannya akan berlipat ganda. Sementara Tenzing adalah orang yang sudah begitu hafal kondisi lokal di sana, sehingga banyak hal yang bisa diantisipasi. Jika kita mengikuti seorang tour guide, yang tour guide itu belum pernah ke tempat yang kita kunjungi, maka kita akan deg-degan karena orang ini juga penuh dengan ketidakpastian. Tapi seandainya tour guide itu sudah tahu tempat itu, maka kita menjadi tenang. Seandainya kita belajar pada seseorang yang sudah mengalami prosesnya dan belajar lebih awal, maka kita akan ditunjukkan jalan lebih cepat. Kita akan diajak melalui shortcut, jalan-jalan tikus. Tidak harus menempuh jalan yang panjang, tidak usah banyak error, tetapi kita hanya try without error. Jadi dengan memiliki mentor, kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama, tidak akan terjebak di blind spot, kemudian belajar terlalu lama lewat trial and error. Jadi kita akan lebih cepat. Kemudian mentor berfungsi sebagai kompas arah, kemudian cerminan objektif, jadi kita bisa melihat mentor kita itu sebagai cerminan dari kita, dan penyaring fokus, karena mentor akan memilihkan mana menu-menu yang cocok buat kita. Tidak semua harus dilahap, tetapi mentor tahu ini saja, dipilihkan, mengkurasi, dan menseleksi. 3 hal itu pastikan untuk mencapai tujuan di tahun depan, di akhir tahun ini kita harus sudah memulai menentukan arahnya, kemudian membangun sistemnya, kemudian membuat challenge dan memilih mentor. Sehingga kita akan bisa sampai ke Everest-nya masing-masing, sebagaimana Sir Edmund Hillary bisa mencapai Everest-nya. Dan terakhir, saya akan memberikan satu tips di sesi tips, bagaimana secara lebih praktis kita menjalani rencana dan sistem di tahun depan. Terus bersama saya di Topi Amali. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Oke, saya akan memberikan sebuah tips bagaimana kita membuat personal challenge yang mungkin Anda bisa terapkan di tahun depan untuk memulai tahun depan menjadi tahun terbaik dalam hidup Anda. Yang pertama, kalau membuat challenge itu mulai dari perilaku, bukan dari hasil yang besar. Misalnya, bukan begini nih, jadi ahli dalam 30 hari, jadi ahli dalam 30 hari, bukan hasil itu, tetapi diubah. Latihan 30 menit setiap hari selama 30 hari. Ya, jadi bukan jadi ahlinya, tetapi prosesnya, latihan 30 menit selama 40 hari ke depan. Misalnya gitu. Latihan 20 menit selama 40 hari ke depan. Jadi challenge harus menargetkan aksi harian yang bisa dikontrol, bukan outcome besar yang tidak bisa kontrol. Ya, menjadi ahli itu tidak bisa kita kontrol, tapi melakukan sesuatu dalam 40 menit selama 40 hari adalah sesuatu yang bisa kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, buat durasi pendek yang konsisten. Ya, untuk membangun sebuah habit baru agar kita sukses, durasi terpendek adalah 7 hari. Coba dulu 7 hari, 40 menit, 20 menit dalam 7 hari itu yang paling minimal. Tetapi kalau Anda ingin maksimal,
berbagai penelitian baik secara neuroscience maupun spiritual, angka magic itu adalah 40 hari, ya. Jadi bikin challenge 40 hari. Jika kita bisa melakukan 40 hari durasinya, maka itu akan menumbuhkan sebuah habit baru dan yang nanti akan berdampak pada karakter dan pada destiny ya, pada nasib kita. 40 hari itu. Coba, tapi kalau mau yang kecil dulu 7 hari juga nggak apa-apa, ya. Kenapa durasi itu? Karena lebih terukur, lebih mudah, kemudian mengurangi rasa takut gagal dan memicu momentum. Nah, ini the power of momentum, 40 hari. Mulai 1 Januari sampai 10 Februari misalnya. Kemudian fokus pada kebiasaan utama, fokus pada habit utama ya. Jadi kalau ada hal yang akan kita ubah, bisa kita satu-satu ya, satu tugas harian saja. Kemudian atau fokus pada satu skill saja atau fokus pada satu indikator saja. Jadi challenge itu harus sederhana, jelas supaya otak kita tidak kelelahan untuk melihat banyak sekali nih challenge-nya, satu-satu saja. Begitu. Jadi itu lakukan ya. Gunakan tenggat waktu, durasinya, dan dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Dan saya sendiri insya Allah di tahun depan ini akan melakukan challenge sejak 1 Januari sampai 10 Februari, yaitu challenge bagaimana membuat tahun depan menjadi tahun yang ajaib. Di tahun ini banyak sekali keajaiban, tapi saya di tahun depan akan bereksperimen lagi untuk menciptakan keajaiban-keajaiban baru dari hal-hal kecil dari diri saya, sehingga setiap tahun berprogres. Jadi 40 hari menciptakan keajaiban dengan challenge 40 hari dan setiap hari ada hal-hal yang dilakukan secara sederhana dari journaling ya, terapi menulis ya dengan menulis ya, kemudian dengan membuat perencanaan, kemudian dengan memonitor dan ini dilakukan secara bersama-sama sehingga satu sama lain bisa saling support dan memberikan energi positif ya selama 40 hari. Jika Anda tertarik untuk bersama-sama membuat challenge bersama karena salah satu challenge itu tadi bisa berjalan kalau ada mentorship, ada kebersamaan, ada orang yang mementor kita, ada yang mentoring kita, maka kemungkinan untuk konsisten, tidak tenggelam di tengah jalan, itu akan lebih besar dengan mentorship tersebut. Jika Anda tertarik untuk bareng bersama saya dan puluhan orang yang lain, silahkan ikut di 40 Days Challenge, nanti lihat di link di bawah ya, di deskripsi. Oke, sekarang saya ingin tahu, kira-kira apa goal besar, tujuan besar Anda di tahun depan ya, goalnya apa, kemudian challenge apa yang akan dijalani. Ya, jadi saya punya goal ini dan saya akan men-challenge diri saya dengan tips tadi ya, harus hal-hal kecil setiap harinya, kemudian tenggat waktunya berapa lama silahkan tuliskan. Mudah-mudahan didoakan oleh yang lain, mudah-mudahan goalnya tercapai dan challenge-nya bisa terpenuhi secara konsisten. Demikian mudah-mudahan tahun depan menjadi tahun terbaik dalam hidup Anda. Sampai ketemu di Topik Amali episode berikutnya.